Halo semua, selamat datang di channel aku. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang organ reproduksi pada pria dan juga wanita beserta fungsinya pada masing-masing organ. Sebelumnya kenalin, aku Naila Amira Rahmadina, biasa dipanggil Naila. Dan kita sebelum menuju ke pembahasan masing-masing organ reproduksi pria dan juga wanita, kita perlu tahu dulu nih secara umum apa yang dimaksud oleh sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak sekali zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan juga feromon yang juga merupakan aksesoris yang penting untuk sistem reproduksi. Nah, tidak seperti kebanyakan sistem organ, jenis kelamin dari spesies yang berbeda itu sudah terdiferensiasi dan memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, perbedaan ini itu memungkinkan untuk kombinasi materi genetik antara dua individu yang berbeda itu. Nah, perbedaan ini itu memungkinkan adanya sistem reproduksi yang melibatkan organ-organ reproduksi pada makhluk hidup dan biasanya digunakan untuk berkembang biak atau melakukan reproduksi dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, baik, yang pertama di sini kita akan membahas tentang organ-organ reproduksi pada pria. Untuk organ-organ reproduksi pada pria, kita akan membahas jadi dua bagian besar. Yang pertama adalah organ reproduksi internal, kemudian yang kedua adalah organ reproduksi eksternal, yaitu organ reproduksi bagian dalam dan juga organ reproduksi di bagian luar. Jadi pertama, di sini kita akan mempelajari terlebih dahulu organ eksternal reproduksi pria atau organ reproduksi pria yang di bagian luar ya. Yang pertama itu adalah penis. Penis itu merupakan organ kelamin pria yang berbentuk bulat panjang, berfungsi untuk kopulasi. Selain itu, penis itu juga merupakan saluran yang mengeluarkan sperma dan juga urin. Penis ini itu tersusun atas corpus spongium dan juga ada otot-otot pada penis. Nah, otot-otot yang berada pada penis itu tadi itu berfungsi untuk ereksi penis. Nah, penis ini itu ternyata memiliki 3 rongga. Penis memiliki 3 rongga yang berisi jaringan-jaringan spons. 2 rongga terletak di bagian atas, dan nama jaringan sponsnya adalah corpus cavernosa. Dan satu lagi itu berada di bagian bawah yang berupa jaringan spons, yang namanya adalah corpus spongiosum. Jadi, ada corpus cavernosa dan juga ada corpus spongiosum. Corpus spongiosum itu membungkus bagian uretra pada penis. Ternyata, uretra pada penis itu dikelilingi oleh jaringan erektil yang rongganya juga banyak mengandung pembuluh darah dan juga ujung-ujung saraf perasa. Nah, makanya kalau misalkan ada rangsangan pada bagian penis, ini akan terisi penuh, penisnya itu akan terisi penuh oleh darah sehingga penisnya tersebut jadi tegang dan juga mengembang. Nah, peristiwa tersebut itu disebut dengan peristiwa ereksi. Nah, jadi sudah tahu ya, kenapa terjadi ereksi pada seorang pria. Yaitu salah satu alasannya itu karena adanya rangsangan pada bagian penis. Dan juga pada bagian uretra penis itu ada bisa memunculkan namanya peristiwa yang jadi tegang begitu. Sehingga karena adanya jaringan erektil dan juga ujung-ujung saraf perasa dan juga ada pembuluh darah pada bagian penis itu bisa memunculkan peristiwa erektil yang membuat penis itu menjadi tegang begitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi eksternal yang kedua yaitu skrotum. Skrotum adalah kantong dengan otot yang menyelubungi testis. Fungsi dari skrotum itu sendiri itu untuk menyangga dan juga menjaga stabilan dari suhu testis. Nah, ketika lingkungan luar itu hangat, maka otot dari skrotum itu akan mengalami yang namanya relaksasi, sehingga testis itu tampak seperti menggelambir begitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika lingkungan luar itu terasa dingin, maka otot dari skrotum itu akan berkontraksi sehingga testis itu akan semakin mendekat ke tubuh seorang pria. Nah, jadi apa sih skrotum ini gitu? Jadi skrotum ini itu adalah sebuah kantong yang jumlahnya bukan sebuah, maksudnya skrotum ini adalah kantong yang jumlahnya sepasang, ada kiri dan juga ada kanan ya. Lalu di antara skrotum kanan dan juga kiri itu dibatasi oleh sekat berupa jaringan ikat dan juga jaringan otot polos. Nah, otot polos itu dikenal dengan sebutan otot dartos.
Lalu apa sih fungsi dari otot tertos ini? Nah, otot tertos ini itu berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga bisa mengkerut dan juga mengendur. Makanya, skrotum di bagian luar alat kelamin pria itu kan bisa mengkerut dan juga mengendur ya. Dan itu memang dipengaruhi oleh suhu. Tetapi bisa juga uh, alat kelamin pria itu bisa mengkerut dan mengendur itu karena ada yang otot bernama dartos yang melakukan fungsinya. Dan juga ternyata selain ada otot dartos, di dalam skrotum itu juga terdapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot urik di dinding perut yang disebut dengan otot kremaster. Jadi, ada dua ya ototnya, yaitu otot dartos dan juga otot kremaster. Nah, si otot kremaster ini itu bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan di sekitar testis agar kondisinya itu stabil begitu. Nah, setelah kita membahas dua organ reproduksi eksternal atau organ di luar bagian luar dari pria, sekarang kita akan lanjut membahas ke organ internal dari reproduksi pria atau organ bagian dalam. Nah, yang pertama itu ada yang namanya uretra. Uretra ini itu sebagai tempat keluarnya sperma dan juga urin. Jadi, yang membedakan antara sistem reproduksi pria dan juga wanita itu adalah bahwa organ reproduksi pria ini tuh memiliki hanya satu saluran untuk mengeluarkan dua cairan, yaitu urin dan juga sperma. Sedangkan pada wanita itu untuk mengeluarkannya itu kan memiliki saluran masing-masing ya, begitu. Nah, selanjutnya setelah ada uretra, kita akan membahas kulup atau prepucium kulit. Nah, kulup atau prepucium kulit ini adalah merupakan kulit berselaput lendir mukosa yang menyelubungi ujung penis. Nah, lendir mukosa pada kulit ini atau kulup ini akan berfungsi untuk melembabkan bagian ujung penis. Nah, mengingat area kulit dari penis itu sangat lembab dan juga tertutup, maka hendaknya seorang pria itu wajib menjaga kebersihan area penisnya karena jika area penis itu lembab, itu bisa menjadi target untuk perkembangan bakteri maupun virus. Kemudian selanjutnya ada testis. Nah, testis itu apa? Jadi testis itu merupakan dua organ kecil berbentuk telur yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria. Jadi bentuknya seperti telur gitu ya. Nah, testis itu terletak di dalam dari skrotum, yaitu kantung kulit yang menggantung di bagian pangkal penis. Ya, tadi sudah dibahas sebelumnya tentang seroton. Nah, lalu apa sih fungsi dari testis ini? Jadi testis ini tuh memiliki fungsi utama untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Nah, sperma yang diproduksi oleh si testis ini itu nantinya akan dipindahkan ke epididymis melalui vas deferens dan juga akan membuahi sel telur saat pria mengalami ejakulasi. Nah, kan tadi dibilang bahwa testis ini menghasilkan yang namanya hormon testosteron. Nah, lalu apa yang dimaksud oleh hormon testosteron? Hormon testosteron adalah jenis hormon androgen yang paling dominan dan juga aktif, serta memiliki peran penting dalam reproduksi pria dan juga fungsi seksualnya. Lalu selain dinamakan testis, testis itu juga memiliki istilah-istilah lain yang biasanya itu disebut dengan namanya buah zakar atau buah pelir. Jadi sebenarnya banyak ya nama lain dari testis ini gitu. Nah, testis atau yang juga bisa disebut oleh buah zakar itu berbentuk oval dan terletak di dalam skrotum ya sudah seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, skrotum itu sebagai kantongnya gitu dari si testis. Jadi, si testis itu berada di sebuah kantong ya, yang namanya skrotum itu tadi. Lalu, berapa sih jumlah testis untuk satu orang pria? Nah, satu orang pria itu memiliki sepasang ya, atau dua buah testis. Nah, ada di testis sebelah kiri dan juga ada testis sebelah kanan. Nah, kan kalau misalkan berarti yang ada dua. Nah, kalau misalkan dua, itu berarti kan jamak. Nah, kalau misalkan ingin menyebutkan testis secara jamak, itu ada namanya sendiri, yaitu testes. Jadi, kemudian ketika testes itu dikatakan ketika kita menyebut jumlah yang plural atau jamak dari sebuah testis gitu ya. Lalu, eh, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, fungsi dari testis itu adalah memproduksi sperma dan juga hormon kelamin jantan yang disebut dengan hormon testosteron. Nah, selain itu juga di testis itu juga berperan sebagai tempat pembentukan dari sperma. Jadi sperma itu dibentuknya di testis gitu ya. Nah,
nanti kita akan menemukan istilah yang dinamakan tubulus seminiferus. Nah, di tubulus seminiferus ini itu adalah kandungan dari si testisnya pada di dalam skrotum itu tadi ya. Jadi, testis itu berada di dalam skrotum. Nah, di dalam testis itu terdapat pintalan yang bernama tubulus seminiferus. Nah, dinding tubulus seminiferus itu tersusun dari jaringan ikat dan juga jaringan epitelium germinal, atau istilahnya adalah jaringan epitelium yang masih benih gitu ya. Dan juga ada yang namanya lobulus testis. Itu nama lainnya adalah ruang testis. Jadi bahwa suatu testis itu terdapat uh, di dalam skrotum dan juga memiliki si lobulus tubulus seminiferus. Nah, itu tubulus seminiferus itu ada di sepanjang tubulus testis, ya kira-kira begitu. Kemudian, satu testis pria itu memiliki sekitar 250 ruang. Nah, kalau misalkan di satu testis itu berisi 250 ruang, berarti karena pria memiliki dua testis, maka total dari ruang yang berada di testis seorang pria itu adalah sekitar 500 ruang. Dan tentunya itu membuat seorang pria itu tentunya tidak akan kehabisan yang namanya sperma. Jadi produksi dari sperma itu akan selalu ada. Nah, oke, penjelasan tentang testis sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut membahas tentang epididymis. Nah, epididymis ini merupakan organ pada saluran reproduksi laki-laki yang memiliki fungsi sebagai transportasi dari sperma dan juga penyimpanan dari sperma. Epididymis ini itu juga bentuknya itu seperti tabung panjang melingkar yang menyimpan sperma dan juga mengangkut sperma dari testis. Jadi epididymis ini tuh merupakan saluran berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari testis. Dan berapa sih jumlah epididymis itu? Nah, jumlah dari epididymis itu sama dengan testis, yaitu ada sepasang atau dua, yaitu di kiri dan juga di kanan. Lalu epididymis ini tuh akan juga berperan ketika sperma matang, itu akan berperan menggerakkannya menuju yang namanya vas deferens. Jadi ketika nanti kita ditanya tempat pemantangan sperma itu di mana, maka jawabannya itu adalah epididymis. Nah, ketika kita ditanya di mana sih pembentukan sperma, kita akan menjawabnya di testis atau tubulus seminiferus. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan vas deferens. Jadi vas deferens itu juga dikenal sebagai ductus deferens atau saluran sperma. Vas deferens ini merupakan saluran panjang dan berotot yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria. Nah, vas deferens ini itu berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis. Kemudian epididymis itu tadi yang merupakan tempat disimpannya sperma hingga matang, lalu menuju ke uretra, tempat sperma dikeluarkan dari tubuh selama ada terjadinya hubungan seksual itu ya. Tentunya saluran-saluran ini itu akan dilewati oleh namanya spermatozoa. Nah, kemudian vas deferens ini nama lainnya adalah ductus deferens. Itu berarti ductus kan merupakan saluran, berarti dia itu tempat jalannya sperma kan gitu ya. Nah, vas deferens ini itu salurannya lurus dan mengarah ke atas yang merupakan lanjutan dari si epididymis tadi. Nah, vas deferens ujungnya itu merupakan ujung salurannya itu terdapat di kelenjar prostat begitu. Jadi selain disebut vas deferens, jadi vas deferens itu juga bisa disebut sebagai apa ya, saluran ya. Lalu si saluran dari vas deferens ini itu akan menuju ke kantong mani atau kantong semen atau yang biasa disebut vesicula seminalis. Jadi sebenarnya ada banyak ya istilahnya. Nah, kantong mani itu bisa juga disebut dengan saluran ejakulasi. Nah, saluran ejakulasi ini itu adalah saluran pendek yang menghubungkan antara kantung mani atau vesicula seminalis dengan uretra. Lalu kita lanjut pembahasan tentang uretra. Sebelumnya di awal saya sudah membahas tentang uretra sedikit ya. Jadi di sini mungkin saya akan mengulang. Uretra itu merupakan saluran tipis yang merupakan bagian dari sistem perkemihan dari sistem reproduksi. Nah, uretra itu berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Dan pada pria ini juga untuk selain mengeluarkan urin atau dari kandung kemih itu juga sebagai mengeluarkan air mani begitu ya. Uretra itu terletak di area panggul dan terdiri dari sel otot polos, jaringan epitelal juga jaringan ikat. Nah, uretra pada pria itu akan melewati yang namanya prostat dan masuk penis. Sedangkan jika uretra pada wanita itu lebih pendek dan juga terbuka di depan vagina.
Jadi uretra itu fungsinya itu sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantong semen atau vesikulasi mimilis tadi, dan juga merupakan saluran untuk membuang urin dari kantong kemih. Nah, perlu diingat ya bahwa pria itu hanya memiliki satu saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin, sehingga itulah yang membedakan hanya antara saluran reproduksi pria dan juga saluran reproduksi wanita. Oke, kemudian kita lanjut ke yang namanya vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis adalah sepasang kelenjar yang berada di panggul pria dan memproduksi cairan yang menjadi bagian dari air mani. Nah, produksi air mani atau cairan semen itu sebenarnya mengandung fruktosa ya. Nah, fruktosa ini itu akan berfungsi sebagai bahan makanan bagi sperma sehingga menghasilkan energi dan juga sperma itu bisa bergerak. Lalu vesicula seminalis itu nama lainnya tadi ya kantong semen, itu bentuknya tuh kelenjar yang berlekuk-lekuk di belakang kantong kemih. Jadi vesicula seminalis itu menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma ya teman-teman. Jadi sperma itu juga perlu makan karena dia kan sel hidup. Jadi perlu energi untuk beraktivitas gitu ya. Nah, selanjutnya ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat itu merupakan organ yang hanya dimiliki oleh pria karena kelenjar prostat ini tuh menghasilkan cairan alkalin untuk menetralisir suasana asam di uretra dan juga di vagina, karena sperma itu tidak tahan terhadap suasana asam, yang artinya sperma itu akan mati jika terkena suasana asam. Jadi, kelenjar prostat itu berada di bawah kandung kemih ya, atau mengelilingi saluran kemih serta tempat keluarnya urin dan sperma dari tubuh. Nah, organ prostat ini yang hanya dimiliki oleh pria ini itu bentuknya seperti kacang kenari dan bisa membesar seiring bertambahnya usia. Nah, kelenjar prostat itu melingkari bagian atas uretra ya, dan terbentuk di bawah kantong kemih. Kelenjar prostat itu menghasilkan getah yang menghasilkan kolesterol dalam dan juga fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Jadi, uh, ketiga kelenjar, jadi di pria itu ada tiga kelenjar ya. Jadi semua kelenjar yang ada di pria itu fungsinya itu untuk mensupport si sperma agar bisa tetap hidup gitu. Selanjutnya adalah kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini itu juga bisa disebut dengan kelenjar bulbouretral. Ini merupakan sepasang kelenjar kecil dan bulat yang berada di bagian pangkal penis, dan kelenjar ini itu merupakan bagian dari sistem reproduksi pria dan terletak di bawah kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini itu menghasilkan lendir untuk menetralisir uretra dan juga urin sebelum sperma itu dikeluarkan atau diejakulasi. Dan juga kelenjar Cooper ini tuh merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra yang merupakan saluran akhir dari reproduksi begitu. Dan saluran itu juga menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa untuk mensupport kehidupan dari si sperma itu sendiri. Oke, teman-teman, pembahasan dari organ reproduksi pria baik eksternal atau di luar dan juga internal atau di dalam itu sudah selesai semua ya. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan tentang organ reproduksi wanita eksternal dan juga internal. Oke, di sini kita akan lanjut membahas tentang organ reproduksi pada wanita. Jadi, organ reproduksi wanita ini terbagi menjadi dua bagian juga ya, yaitu organ genitalia eksternal dan juga organ genitalia internal. Nah, di organ genitalia eksternal itu ada vagina yang merupakan bagian untuk kopulasi. Sedangkan organ genitalia internal yang selain vagina itu merupakan bagian untuk ovulasi, yaitu tempat pembuahan sel serta tumbuh kembang dari janin. Nah, jadi gambaran dari organ genital eksternal itu ada vulva, mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, dan juga bulbus vestibule. Baik, sekarang kita akan masuk ke yang pembahasan pertama, yaitu ada vulva. Vulva ini itu meliputi seluruh struktur eksternal yang dapat kita lihat. Mulai dari mana? Yaitu mulai dari pubis sampai dengan perineum. Jadi, bagian-bagian eksternal yang kita bisa lihat itu adalah seperti klitoris, labia mayor, labia minor, kemudian vestibulum, dan juga vagina itu merupakan bagian dari vulva. Selanjutnya ada yang namanya mons pubis. Mons pubis ini itu merupakan bagian yang menonjol di atas simfisis. Nah, pada saat perempuan ini itu sudah pubertas, umumnya mons pubis ini itu ditutupi oleh rambut kemaluan, mulai dari atas simfisis hingga sekitar paha sampai sekitar anus. Kemudian kita juga bisa melihat di bagian kanan dan juga bagian kiri itu yang lonjong mengecil ke bawah disebut dengan labia mayor. Nah, labia mayor ini itu terlihat tebal karena terisi oleh jaringan lemak. Nah, kemudian labia mayor
kanan dan juga kiri itu akan bertemu di bawah, dan itu pertemuannya disebut dengan komissura posterior. Labia mayor itu analog ya dengan skrotum pada pria. Nah, ketika perempuan sudah melahirkan beberapa kali, labia mayor ini itu akan menjadi kurang menonjol, dan mungkin nanti pada saat usia lanjut itu bisa mulai mengkeriput begitu. Lalu di bawah kulit dari labia mayor itu terdapat massa lemak dan juga mendapat pasokan dari plexus vena yang pada saat cedera itu bisa pecah dan menimbulkan hematom. Baik, setelah kita membahas labia mayor, kita akan beralih ke sisi yang agak dalam ya. Nah, di sisi dalam ini tuh ada lipatan tipis di sebelah kanan dan juga kiri dalam dari labia mayor. Nah, lipatan tipis ini itu disebut dengan labia minor. Labia minor yang bertemu di atas klitoris itu disebut dengan preposium clitoridis. Sedangkan labia minor kanan dan kiri yang bertemu di bawah klitoris itu disebut dengan frenulum clitoridis. Labia minor kanan dan juga labia minor kiri itu bertemu di bawah atau yang bertemu di bawah atau di belakang itu lalu nanti disebut dengan yang namanya fossa naviculare. Nah, pada perempuan yang belum pernah bersalin, labia minor itu akan berbentuk tanpa cekung seperti perahu. Namun sebaliknya, jika pada perempuan yang sudah pernah melahirkan atau melakukan persalinan secara normal, maka labia minor itu akan kelihatan tebal dan juga tidak rata. Labia minor itu merupakan organ yang sangat sensitif ya, karena labia minor pada kulit yang meliputi labia minora itu mengandung banyak glandula sebasea atau kelenjar lemak, dan juga banyak sekali ujung-ujung saraf di area tersebut. Nah, oleh sebab itu labia minor itu sangatlah sensitif. Nah, kemudian jaringan ikatnya itu mengandung banyak sekali pembuluh darah dan juga beberapa otot polos yang menyebabkan labia minor ini itu dapat mengembang begitu. Kemudian kita sudah menyinggung sedikit ya tentang klitoris yang letaknya itu berada di preposium klitoris. Nah, di klitoris itu besar klitorisnya itu sebesar kacang hijau gitu ya. Dan klitoris ini tuh terdiri dari glandula klitoridis, corpus klitoridis, dan juga terdiri dari dua krura yang menggantungkan klitoris ke os pubis. Nah, klitoris ini itu sangat sensitif atau bersifat erektil. Kenapa? Karena hal tersebut itu disebabkan karena di glans klitoris itu terdapat jaringan yang bisa mengembang dan sangat penuh dengan urat syaraf. Selanjutnya ada yang namanya vestibulum. Vestibulum ini itu berbentuk lonjong dengan ukuran yang panjang dari depan ke belakang, dan di depan itu dibatasi oleh klitoris. Jadi, mulai dari samping kanan kiri dibatasi oleh labia minor, serta di bawah atau di belakang itu dibatasi oleh perineum. Nah, di vestibulum ini kita itu bisa melihat ya dari depan ke belakang. Yang pertama itu ada yang namanya orificium uretra externum atau bisa disebut dengan lubang kemih. Nah, ini tuh letaknya kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 cm di bawah dari klitoris. Nah, dari orificium uretra externum, kita akan turun ke bawah atau kita juga akan ke belakang. Kita bisa melihat yang namanya introitus vagina. Nah, introitus vagina ini itu ditutupi oleh selaput darah atau hymen. Introitus vagina ini tuh bentuknya berbeda-beda ya. Konsistensinya pun juga berbeda-beda. Ada yang kaku dan ada yang lunak sekali. Kemudian tidak jauh dari lubang kemih
atau yang bisa disebut orificium uretra externum tadi, di sebelah kanan dan kiri itu kita bisa melihat yang namanya ostia skene. Jadi ada ostia skene berjumlah 2 ya, di kanan dan di kiri. Lalu ketika kita turun ke bawah sedikit di dekat ostia skene itu di sebelah kanan dan kiri, kita juga bisa melihat kelenjar yang namanya kelenjar Bartholin. Nah, pada saat koitus, kelenjar Bartholin ini itu akan mengeluarkan getah begitu ya. Nah, kemudian organ genitalia eksternal yang terakhir pada wanita itu ada yang namanya disebut bulbus vestibule. Bulbus vestibule ini itu merupakan pengumpulan vena yang terletak di bawah dari selaput lendir vestibulum sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, jadi di sebelah kanan dan kiri di bawah selaput lendir itu terdapat bulbus yang namanya bulbus vestibule ya. Bulbus vestibule ini itu analog atau berhubungan dengan penis pada laki-laki sehingga bulbus vestibule ini itu mempunyai fungsi erektil. Kita sekarang kemudian akan membahas organ genitalia internal pada wanita. Yang pertama, ada yang namanya vagina. Vagina ini itu merupakan penghubung dari introitus vagina yang tadi bisa kita lihat dari luar atau eksternal dan juga uterus. Jadi menghubungkan antara introitus vagina dan juga uterus. Jadi vagina itu di dalamnya terdapat selain itu, vagina di dalam terdapat lipatan-lipatan yang bisa kita sebut sebagai rugae. Nah, kemudian di dalam bagian dari vagina atau di tengah-tengah dari vagina itu ada bagian yang lebih keras. Dan itu disebut dengan columna rugarum. Lipatan-lipatan ini atau rugae yang menyebabkan itu merupakan struktur yang menyebabkan vagina itu bisa melebar saat persalinan sesuai dengan fungsi vagina sebagai jalan lahir dari seorang embrio bayi gitu ya. Nah, kemudian pada saat kehamilan di vagina itu bisa kelihatan kebiru-biruan gitu loh, atau bisa biasa disebut dengan yang namanya lividae. Nah, kenapa bisa terjadi hal tersebut? Karena secara struktur anatomi sendiri, epitel vagina itu terdiri atas epitel gepeng yang tidak bertanduk gitu ya. Nah, di bawah epitel vagina itu terdapat jaringan ikat yang banyak sekali mengandung pembuluh darah. Nah, ketika terjadi kehamilan, itu akan terjadi yang namanya hipervaskularisasi. Nah, di lapisan jaringan ikat tersebut. Sehingga dinding-dinding vagina pada saat kehamilan ini itu akan kelihatan biru gitu atau yang bisa disebut dengan lividae tadi ya. Baik, kemudian dari vagina sampai ke uterus kita itu bisa melihat bahwa vagina sampai uterus itu terletak di antara vesika urinaria dan juga rektum. Jadi di sebelah dinding vagina bagian depan itu berhubungan dengan uretra dan juga kanung kemih dan dipisahkan oleh jaringan ikat yang disebut dengan septum vesicovaginalis. Sedangkan di sebelah belakang di antara dinding vagina ini dan di antara dinding vagina dan rektum itu terdapat jaringan ikat yang disebut dengan septum rectovaginalis. Lalu di seperempat bagian atas dari dinding vagina bagian belakang itu kemudian bagian uterus dan juga rektum yang terdapat kantong yang disebut dengan kantong rectouterina atau yang bisa disebut dengan cavum Douglas. Cavum Douglas ini sendiri itu sangat penting ya karena pada saat ada cairan ataupun darah maupun tumor, cavum Douglas ini tuh akan teraba gitu loh, akan menonjol. Jadi tahu gitu kalau misalkan ada cairan atau darah ataupun hal klinis seperti tumor. Kemudian di bagian depan itu juga ada kantong yang disebut dengan kantong vesica uterina. Selain itu dari sini kan kita bisa lihat bahwa puncak vagina di bagian belakang itu lebih rendah daripada bagian depan ya. Maka fornix posterior itu lebih dalam daripada fornix anterior. Vagina ini juga divaskularisasi oleh 3 arteri ya. Yang pertama itu ada yang namanya arteria uterin. Arteria uterin ini itu memberikan darah ke vagina bagian sepertiga atas. Kemudian yang kedua ada yang namanya arteria vesicalis inferior yang memberikan darah ke vagina bagian sepertiga tengah. Dan yang ketiga ada arteri hemoroidalis yang memberikan darah ke vagina bagian sepertiga bawah. Organ genitalia
yang selanjutnya yang kita bahas di bagian internal ya adalah uterus. Nah, uterus ini tuh bentuknya tuh seperti buah alpukat atau buah pir gitu ya. Ukurannya sendiri tuh sebesar telur ayam dan juga berongga. Nah, panjang uterus sendiri kalau di wanita itu sekitar 7 sampai 7,5 cm. Nah, lebarnya itu di atas 5,25 cm serta memiliki tebal yaitu sekitar 2,5 dan uh, dan juga tebal dinding dari uterusnya itu sekitar 1,25 cm. Dinding uterus sendiri itu terdiri atas yang namanya otot polos. Dan secara fisiologis, letak uterus ini itu berada di posisi yang namanya antefleksi. Nah, uterus itu terdiri atas fundus uteri, fundus uteri, corpus uteri, dan juga cervix uteri. Nah, fundus uteri itu merupakan bagian uterus proksimal atau bagian dari corpus uteri yang bisa disebut menonjol gitu. Di situ kedua tuba itu masuk ke dalam uterus. Fundus uteri ini tuh penting gitu karena pada saat kehamilan kita itu bisa melalui fundus uteri ini kita itu bisa memperkirakan usia kehamilan dengan berdasarkan besarnya atau tingginya si fundus uteri itu. Kemudian yang kedua ada corpus uteri. Di dalam corpus uteri ini ada rongga yang disebut dengan cavum uteri. Bagian dari corpus uteri, kemudian itu di dalamnya itu merupakan rongga yang disebut dengan cavum uteri itu tadi. Jadi corpus uteri ini merupakan bagian uterus yang terbesar gitu ya. Dan pada kehamilan bagian corpus uteri ini tuh mempunyai fungsi utama sebagai tempat janin itu berkembang. Kemudian yang ketiga ada uterus, yaitu bagian ketiga dari uterus yaitu ada yang namanya cervix uteri. Bagian cervix uteri ini dibagi lagi ya. Lalu di bagian pertama dari pembagian cervix uteri itu namanya ada yang pars vaginalis cervicis uteri atau biasa disebut dengan portio. Kemudian lebih ke atas dari supravaginalis cervicis uteri itu jadi supravaginalis cervicis uteri itu bagian yang lebih atas, paling atas gitu ya. Nah, supravaginalis cervicis uteri ini merupakan di dalam servisnya itu nanti kita tuh bisa melihat saluran yang disebut dengan kanalis cervicalis yang bentuknya itu lonjong dan juga panjangnya itu sekitar 2,5 cm. Kemudian ada pintu dari saluran serviks sebelah dalam yang disebut dengan ostium uteri internum atau biasanya disingkat dengan OUI. Nah, turut ke bawah ada pintu dari vagina yang disebut dengan ostium uteri externum atau biasanya disingkat dengan OUE. Nah, dengan pintu OUE dan juga OUE ini penting dalam penilaian jalannya dari persalinan dan juga ketika terjadi abortus gitu ya. Nah, setelah kita membahas hal tersebut, sekarang kita akan membahas tentang lapisan dari uterus dari luar ke dalam. Di luar itu ada lapisan yang disebut dengan perimetrium. Kemudian di tengahnya itu ada yang disebut dengan myometrium dan juga di dalam itu ada lapisan yang dinamakan endometrium. Nah, endometrium ini itu melapisi seluruh akomotori dari hal tersebut dan juga mempunyai peran penting dalam siklus haid perempuan maupun dalam masa reproduksi perempuan. Di uterus ini sendiri juga terdapat lapisan otot polos ya. Jadi di sebelah dalam lapisan otot polos ini itu akan membentuk sirkular dan di sebelah luar di bagian luar itu akan membentuk yang bentuk longitudinal. Nah, di antara kedua lapisan ini itu terdapat satu lapisan yang merupakan lapisan otot oblik. Nah, lapisan otot oblik ini itu paling penting dalam persalinan. Kenapa? Karena sesudah bayi itu lahir, otot-otot di lapisan ini tuh akan berkontraksi kuat dan juga mencepat pembuluh darah yang terbuka sehingga pendarahan itu bisa berhenti. Nah, di uterus ini tuh ada beberapa ligamental juga. Yang pertama itu ada ligamentul kardinal kiri dan juga kanan. Fungsinya itu mencegah uterus agar tidak turun. Yang kedua ada ligamentum sacro-uterina kiri dan juga kanan. Fungsinya itu untuk menahan uterus supaya tidak banyak bergerak. Kemudian ada ligamentum rotundum kiri dan kanan. Fungsinya itu untuk menahan uterus agar tetap berada dalam posisi yang namanya antefleksi. Kemudian yang keempat ada ligamentum kiri dan kanan yang meliputi tuba fallopi begitu.
namanya itu ligamentum kemudian ada juga ligamentum yang namanya infundibulo pelvicum kiri dan kanan. Nah, ligamentum ini tuh fungsinya ya menahan tuba falopi itu tadi ya. Nah, selain ligamentum-ligamentum tersebut, ada juga yang namanya ligamentum ovarii proprium kiri dan juga kanan. Fungsinya untuk menahan si ovarium. Lalu, eh, organ genitalia internal yang kita bahas selanjutnya itu ada tuba falopi, pars interstisial, pars ismica, pars ampularis, dan juga infundibulum. Di pars interstisial ini merupakan bagian yang terdapat di dinding uterus. Kemudian ada pars ismica yang merupakan bagian media dari tuba yang sempit ya, seluruhnya itu bagiannya sempit. Selain itu ada pars ampularis yang bagiannya itu berbentuk sebagai saluran yang agak lebar. Kemudian ada yang namanya infundibulum atau ujung tebal yang terbuka ke arah abdomen. Nah, di infundibulum ini tuh ada yang namanya fimbria yang berfungsi untuk menangkap telur yang selanjutnya akan menyalurkannya ke tuba. Nah, eh, fungsi dari di dalam tugas sendiri itu terdapat selaput yang berlipat-lipat ya dengan sel yang bersekresi dan juga bersilia. Fungsinya itu untuk menyalurkan telur atau hasil konsepsi ke arah uteri. Baik, di ovarium itu juga ada struktur yang namanya korteks dan juga medula. Korteks itu merupakan bagian luar yang diliputi oleh epithelium germinativum yang bentuknya itu kubit dan di dalamnya itu terdiri atas stroma serta folikel-folikel yang masih primordial. Yang kedua itu medula. Medula ini merupakan bagian di sebelah dalam korteks tempat terdapatnya stroma dengan pembuluh darah beserta serabut saraf serta sedikit otot polos. Nah, diperkirakan pada perempuan itu sekitar ada 100.000 folikel primer dan tiap 1 bulan atau kadang-kadang itu ada setiap bulan itu ada satu folikel atau kadang-kadang 2 folikel yang keluar dan dalam perkembangannya itu akan menjadi yang namanya folikel de Graaff. Jadi folikel de Graaff itu matang sendiri yang mata terdiri atas ovum, stratum granulosum, TK internal dan juga TK eksternal. Baik, sekian penjelasan tentang organ genitalia pria dan juga wanita dari saya. Semoga bisa memahami. Terima kasih. Bye-bye.